menteri termiskin dalam sejarah Republik Indonesia. Gelar tersebut sering disematkan kepadanya Insinyur Sutami, pria kelahiran Surakarta 19 Oktober 1928 yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Beliau menjabat di dua era, semenjak era pemerintahan Soekarno tahun 1968 hingga era pemerintahan Soeharto tahun 1978. Sutami kecil dididik dan dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Raden Ngabehi, yang merupakan seorang pegawai kerawitan di Keraton Surakarta. Sutami lahir dan tumbuh di lingkungan pecinta seni. Sedari SD sampai SMA, Insinyur Sutami menjalani pendidikannya di kota Surakarta. Lalu, selepas SMA, barulah pria sederhana ini merantau untuk melanjutkan pendidikannya di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil. Karirnya dimulai sebagai asisten dosen ITB. Beliau juga pernah menjadi Direktur Utama PN Utama Karya, lalu peran strategisnya dimulai ketika menjadi Menteri Negara Urusan Penilaian Konstruksi, dan kemudian naik jabatan sebagai Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga. Puncak karirnya yaitu sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia membangun Jalan Tol Jagorawi atau tol pertama di Indonesia, infrastruktur pelabuhan, dan pengairan skala nasional. Ia aktif menulis karya ilmiah dan dikukuhkan sebagai guru besar ilmu wilayah oleh Universitas Indonesia. Atas jasanya, ia menerima penghargaan seperti Bintang Mahaputra Adi Pradana dan anugerah dari Filipina serta Belgia. Nilai-nilai berakhlak yang diteladani dari Insinyur Sutami. Berorientasi pelayanan. Insinyur Sutami adalah menteri yang sangat berdedikasi melayani masyarakat. Beliau terlibat dalam banyak pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski memiliki jabatan yang tinggi, beliau tetap hidup sederhana dan menunjukkan bahwa posisinya adalah untuk mengabdi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Setelah lengser pada tahun 1978, ia mengembalikan seluruh fasilitas termasuk mobil dinas. Lalu, seorang pengusaha sempat menawarkan mobil sebagai hadiah. Namun, ia menolak dengan tegas. Ia tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Inilah bukti akuntabilitas Insinyur Sutami yang patut diteladani. Kompeten. Insinyur Sutami adalah Menteri PU terlama di era Soeharto. Beliau bertanggung jawab atas pembangunan ikon Jakarta, Jembatan Semanggi, yang menjadi karya konstruksi fenomenal karena menggunakan teknologi prasteres konkret untuk pertama kalinya di Indonesia. Meski sempat menuai kontroversi, di bawah pengawasannya juga dibangun proyek besar lainnya. Beliau sangat menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur vital bagi negara. Beliau mencerminkan nilai kompeten melalui keahlian dan kepemimpinan yang mampu mewujudkan proyek-proyek besar dengan kualitas tinggi dan tepat waktu. Insinyur Sutami menjabat sebagai menteri di dua rezim yang berbeda. Meski terjadi transisi politik yang penuh ketegangan, ia tidak terlibat konflik dan tetap dipercaya karena sikapnya yang tenang, profesional, dan mampu bekerja sama lintas kepentingan. Inilah nilai harmonis dari Insinyur Sutami. Insinyur Sutami menjadi teladan dalam kesederhanaannya. Meski 6 kali menjabat menteri, hidupnya jauh dari kata mewah. Saat Idul Fitri, para tamu yang berkunjung ke rumahnya terkejut karena kondisi rumah yang bocor di sana-sini. Ia bahkan pernah kesulitan membayar tagihan listrik. Walaupun hidup sederhana, Insinyur Sutami tetap loyal mengabdi pada negara. Meneladani sikap adaptif dari Insinyur Sutami yang berhasil membangun berbagai infrastruktur strategis nasional di tengah keterbatasan sumber daya dan situasi politik yang tidak selalu stabil. Beliau menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Situasi politik di masa transisi Orde Lama menjadi Orde Baru tidak menghambat kinerja beliau untuk menyelesaikan proyek yang beliau emban. Beliau dengan proaktif memegang tanggung jawab ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962 dengan memperkuat sejumlah bangunan, di antaranya Stadion Utama Senayan Jakarta. Insinyur Sutami memahami bahwa membangun bangsa bukanlah pekerjaan satu orang, melainkan hasil kerja kolektif yang membutuhkan kerjasama lintas sektor dan profesi. Itulah sebabnya proyek-proyek besar dapat terlaksana dengan lancar dan berkelanjutan. Insinyur Sutami juga tidak ragu berkolaborasi dengan pemerintahan Soeharto yang membangun terciptanya semua proyek. Meskipun beliau berasal dari kabinet Orde Lama Soekarno dengan mengesampingkan perbedaan ras, agama, budaya, dan pandangan politik yang ada. Insinyur Sutami adalah figur sederhana yang tumbuh besar di keluarga seniman. Beliau juga memiliki kontribusi pada bidang ilmu kewilayahan yang dibuktikan dengan pengukuhan sebagai guru besar oleh Universitas Indonesia. Insinyur Sutami membuktikan kualitas pengabdiannya dengan mengawal program infrastruktur pada rencana pembangunan 5 tahun, Repelita 1 dan 2. Sederet pencapaian besarnya itu menjadikan Insinyur Sutami sebagai inspirasi dan suri teladan pengembangan core value berakhlak bagi generasi penerus Kementerian PU. Kisah-kisah hidupnya menjadi gambaran konkret bagaimana seorang abdi negara bisa menjaga integritas dan tulus dalam menjalankan amanah jabatan. Sebagai penutup, semoga kedepannya Kementerian PU memiliki banyak Insinyur Sutami di setiap jenjang kepemimpinan, sehingga harapannya tercipta generasi Kementerian PU yang berakhlak dan sigap membangun negeri untuk rakyat.